Klaim besar-besaran dibuat pihak IRGC setelah Israel menargetkan kapal tanker minyak Iran di perairan internasional. Disampaikan langsung oleh Panglima Tertinggi Garda Revolusi, lebih dari selusin kapal Israel telah ditargetkan. Meski tidak mengungkap tanggal pasti pertempuran, perseteruan antara Iran dan Israel di laut nyatanya telah berlangsung lama, tepatnya tak lama setelah pemberlakuan kembali sanksi Amerika Serikat terhadap Teheran pada tahun 2018. Demikian konflik keduanya terus berlanjut dan diperparah oleh seluk-beluk konflik Gaza yang akan kita bahas sesaat lagi. Klaim serang belas kapal Israel. Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam Iran, Mayor Jenderal Hossein Salami sesumbar dan mengakui telah menyerang 12 kapal yang terkait dengan Israel. Mengatakan selama pertemuan antara Presiden Masoud Pezeshkian dan para komandan Markas Besar Konstruksi Khatam Al-Anbiya di IRGC Sabtu 7 September, Salami mengklaim pasukan angkatan lautnya telah melakukan lebih dari selusin operasi yang menargetkan kapal-kapal terkait Israel. Tindakan tersebut, sebagaimana News AZ International mengutip, disebutnya sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal tanker yang membawa minyak Iran di perairan internasional. Ia juga mengatakan bahwa sebelumnya, rezim Zionis secara misterius telah menargetkan 14 kapal Iran di Laut Merah dan Mediterania dalam upaya untuk menghentikan ekspor minyak Iran. Iran Internasional melaporkan Garda Revolusi telah menyerang atau menaiki banyak kapal komersial di wilayah Teluk Persia sejak 2019 dan kerap mengklaim bahwa kapal-kapal itu adalah kapal Israel. Kendati demikian, pejabat Israel tetap bungkam mengenai klaim-klaim terkait sejauh ini. Adapun pernyataan Salami disinyalir mengikuti pola Iran yang menyita kapal-kapal asing dengan alasan yang meragukan. Ini termasuk penyitaan kapal tanker minyak seperti Stena Impero berbendera Inggris pada tahun 2019 dan yang terbaru St. Nicholas berbendera Kepulauan Marshall di Teluk Oman pada Januari tahun ini. Israel dan sekutu ganggu ekspor minyak Iran. Seperti yang dibahas sebelumnya, Jenderal Salami menuding Israel menyerang 14 kapal Iran untuk mengganggu ekspor minyak Iran. Sebuah ancaman yang menurutnya dilakukan secara rahasia dan samar, sekaligus tindakan lanjutan dari apa yang dilakukan Inggris dan AS di masa lalu. Komentar ini pun tampaknya menjadi peringatan bagi Israel di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Inggris menyita kapal kami di Gibraltar dan kami menyita kapal Stena Impero sebagai gantinya yang mendorong mereka untuk menyerah. Mereka menyita 2 kapal kami di Yunani, kami mengambil 2 kapal mereka dan akhirnya mereka menyerah. Katanya seperti dikutip dari NDTV World. Ia merasa AS dan sekutunya telah menempatkan Iran ke situasi yang sulit karena sanksi ekonomi dan pandemi COVID-19. Selain itu, tekanan akibat isolasi politik juga tak bisa dihindari. Karena itu, Iran harus memperkuat armada lautnya agar bisa mengatasi berbagai ancaman demi mengamankan jalur pelayaran. Pada kesempatan ini, Jenderal Salami juga memuji keberhasilan IRGC dalam melawan ancaman kapal ekstremis di luar negeri dan menjaga kapal tanker minyak Iran, seraya mencatat bahwa ancaman Amerika Serikat dan sekutunya gagal terwujud. Cegat kapal sebagai langkah pembalasan. Sebelumnya telah dibahas mengenai pencegatan oleh IRGC merupakan respons terhadap 14 kapal mereka yang diserang. Namun tahukah kalian, penyitaan juga sempat dilakukan April lalu sebagai langkah pembalasan atas serangan mematikan Israel terhadap konsulat Iran di Suriah. Media pemerintah melaporkan pasukan Garda Revolusi melakukan operasi melalui helikopter untuk mengambil alih kendali kapal komersial yang berhubungan dengan Israel di dekat Selat Hormuz. Berdasarkan laporan IRNA, kapal tersebut diidentifikasi sebagai MSC Aries yang berbendera Portugal, berangkat dari sebuah pelabuhan di Uni Emirat Arab dan berada dalam perjalanan menuju India. Kemudian pada akhir November, kapal kontainer lain yang terkait dengan Israel juga diserang dan dirusak oleh pesawat nirawak di Samudra Hindia. Mengutip Al Jazeera,
Amerika Serikat melimpahkan tuduhan kepada Iran sebagai pihak yang bertanggung jawab. Pun Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, mengatakan dalam sebuah posting di X bahwa tindakan Iran merupakan operasi pembajakan yang melanggar hukum internasional. Menanggapi itu, Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan bahwa Washington akan terus membela Israel. Meski merasa berada di pihak yang tepat, AS pun pada dasarnya dikritik secara luas oleh dunia internasional karena telah mengirim ribuan bom dan amunisi ke sekutunya itu sejak dimulainya perang di Gaza. Pamerkan amunisi baru untuk jaga perairan. Seperti yang kita tahu bersama, beratnya rintangan Iran di jalur pelayaran membuat mereka harus memperkuat armada lautnya. Selain itu, meningkatnya ketegangan regional menyusul terbunuhnya pemimpin Hamas di Teheran juga kian memicu kabar mengenai peningkatan persenjataan Iran. Berdasarkan laporan yang diteruskan Arab News Agustus lalu, IRGC telah menambahkan rudal jarak jauh dan pesawat nirawak ke angkatan lautnya. TV pemerintah Iran mewartakan sejumlah besar rudal jelajah anti kapal baru yang ditambahkan itu berangkat dari permintaan kepala garda dengan spesifikasi yang ditingkatkan. Ini termasuk hulu ledak berdaya ledak tinggi dan sistem yang tidak dapat dilacak. Berdasarkan rincian yang dirilis, terdapat 2.654 total sistem militer termasuk rudal jarak jauh dan menengah, pesawat nirawak untuk pertempuran dan pengintaian, hingga unit perang elektronik yang ditambahkan. Kepala Garda Revolusi Jenderal Hossein Salami berbicara di sebuah acara di mana beberapa sistem senjata baru dipamerkan, menekankan pentingnya kemampuan untuk menghentikan musuh dari jauh. Setelah pembunuhan Haniyeh, pejabat dan komandan militer Iran telah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap Israel, sementara seruan untuk deeskalasi regional telah meningkat. Serangkaian eskalasi saling balas serangan sejak dimulainya perang sempat menyebabkan Teheran meluncurkan ratusan rudal dan roket langsung ke Israel pada bulan April lalu. Angkatan Laut Israel didukung AS. Seperti biasa, jika Israel dalam masalah, maka AS selalu maju yang paling pertama. Saat Israel mengantisipasi tanggapan Iran misalnya, AS hadir dengan mengerahkan pasukannya ke kawasan tersebut. Apakah AS bersiap untuk perang Israel-Iran? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Namun siapapun bisa berpikir itu mungkin, mengingat pengerahan kapal ke Timur Tengah yang intens telah dilakukan Amerika sejauh ini. Al Jazeera melaporkan pada Agustus, Washington telah mengerahkan kelompok penyerang Angkatan Laut ke Mediterania Timur. Pengerahan tersebut menyusul seruan Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, dan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant untuk mengantisipasi serangan balik Iran. Peneliti di Middle East Council on Global Affairs, Omar Rahman, meyakini bahwa AS dengan jelas memberi isyarat kepada Iran terkait kesiapan mereka untuk menjadi bagian dari setiap pertempuran mendatang. Di sisi lain, Profesor dan mantan Duta Besar AS, Gordon Gray, melihat pengumuman pengerahan itu bukannya untuk memperburuk situasi, melainkan hanya untuk menghalangi Iran dalam agenda pembalasan signifikan. Lalu, kapal apa saja yang telah dikerahkan? Sejauh yang telah dilaporkan, kapal induk USS Abraham Lincoln dan skuadron jet tempur F-35C telah dikerahkan untuk menggantikan kapal induk USS Theodore Roosevelt. Selain itu, USS Georgia, kapal selam bertenaga nuklir yang membawa peluru kendali dan sudah ada di Mediterania, juga dikerahkan ke wilayah tersebut. IRGC memainkan peran penting dalam serangan langsung pertama Republik Islam itu terhadap Israel pada bulan April. Karena itu, ancaman peningkatan eskalasi yang mengkhawatirkan sekali lagi membayangi. Menurut kalian, apakah yang akan terjadi setelah keluarnya klaim Iran kali ini?